Halo guys, balik lagi sama gue Dinan. Dan di depan gue sudah ada Oppo Reno 4. Jangan lupa ya, ini ada F-nya. Ya, Oppo Reno 4F ini adalah produk terbaru dari Oppo yang katanya merupakan penerus dari Oppo A92. Walaupun namanya mirip sama Oppo Reno 4, ternyata ini bukan penerus atau versi lite-nya dari Oppo Reno 4. Ternyata ini adalah penerus dari Oppo A92, yang memang kalau kita bandingkan dengan A92 ini akan banyak banget sih upgrade-nya. Dan di video ini gue akan coba menjelaskan nggak terlalu detail sih, lebih ke desain, kamera, dan yang simple-simple aja ya. Oke, yang pertama kita bahas masalah desain. Untuk desainnya di sini, walaupun di sini plastik sih kayaknya, cuma tetap terlihat mewah dan premium ya. Apalagi pinggirannya sudah metal, dan kalau misalkan kalian teliti dan sadar, ini pinggiran ini mirip dengan Realme 7 ya, yang udah rilis sebelumnya. Ya, entah siapa yang ngikutin, tapi emang mirip sih. Dan yang menarik di sini adalah susunan kameranya. Kameranya berbeda dengan Oppo Reno 4. Kalau Reno 4 kan dia ke bawah. Kalau misalkan ini dia dibuat mengkotak begini. Jadi cukup unik. Dan apa lagi yang bisa dibahas dari desain? Palingan kita lihat bawahnya. Di sini ada lubang speaker, ada juga untuk colokin headset, ada juga lubang USB Type-C, ada mikrofon. Di sebelah kanan ada tombol power, hanya tombol power. Di sebelah kiri ada tombol untuk membesarkan suara dan mengecilkan suara. Dan di sini ada tempat untuk naruh SIM. Dan kalau untuk Oppo kayaknya kita nggak perlu dicek ya. Oppo enaknya selalu konsisten, dia pakai triple slot. Kita ke atas, ada apa? Kosong ternyata. Nah, kita kelamaan bahas desain, kayaknya kita coba nyalain aja ya. Oh iya, satu yang belum dibahas. Nih, ini yang menarik. Di sini udah ada dua punch hole ya. Jadi ini mirip banget sama Reno 4 secara tampilan, cuman agak sedikit beda sih fungsinya. Ntar akan gue jelasin sedikit di dalam video ini. Ya, kita coba nyalakan. Nah, sekedar info aja ya, Oppo Reno 4F ini masih pakai ColorOS 7. Dia belum yang terbaru, ColorOS 11. Dia sudah pakai Android 10 tentunya. Dan kalau ditanya unique selling point-nya apa sih, atau kelebihannya apa sih ini dari Oppo Reno 4F ini? Yang pertama, ini yang tadi ya, dia udah dua punch hole yang jadinya kekinian banget, keren banget sih emang. Untuk yang kedua, dia layarnya, kalau kalian sadar ya, ini layarnya bening banget dan tajam banget. Karena apa? Karena dia udah pakai layar Super AMOLED. Jadi benar-benar nyaman di mata ya untuk tampilannya. Nah, untuk selling point yang ketiga, kelebihannya adalah di desain. Kenapa desain gue masukin? Karena jujur gue lebih suka desain yang ini sih daripada di Reno 4. Karena apa? Karena ini jauh lebih tipis nih, kita bisa lihat. Karena dia pakai 6,78 ultra sleek body. Jadi bodinya ini benar-benar cakep banget, tipis banget. Di pinggirannya ini metal dan benar-benar kelihatan premium. Nah, segitu aja ya bahas tentang desain ya. Sekarang kita coba bahas kameranya. Kamera dari Oppo Reno 4F ini ada 4 kamera ya, yang tadi gue belum jelasin ya resolusinya berapa aja ya. Di sini ada kamera utama 48 megapiksel, ada kamera ultra wide 8 megapiksel, ada kamera depth sensor atau yang biasa kita kenal bokeh itu 2 megapiksel, dan ada juga kamera mono yaitu 2 megapiksel. Dan kita coba ya untuk kualitasnya seperti apa. Kita nggak akan nyoba jauh-jauh kok, mainnya di sini aja. Ini kita coba buka kamera. Ini untuk mode autonya ya, tanpa di otomatis. AI-nya saya nyalain tadi sengaja untuk ngebandingin kalau tanpa AI dan pakai AI. Yang menarik di sini ada di mode potretnya ya. Di sini mode potretnya kita bisa pakai AI juga. Ini kita bisa atur nih sesuka hati kita. Ini mirip dengan Reno 4 untuk fiturnya, karena dia ada 6 AI. Ini kita bisa cek ya. Ini misalkan tinggal geser aja, geser. Kita tinggal geser-geser aja untuk mendapatkan foto yang sesuai dengan kemauan kita. Ini aslinya, ini kita geser-geser. Nah, itu tadi untuk kamera belakang ya. Sekarang kita coba kamera depan. Untuk kamera depannya juga ini cukup mantep ya kalau menurut
gue ya, walaupun gue jarang main selfie, tapi gue udah cobain untuk selfie sedikit-sedikit sama ngevlog. Ini oke banget untuk kualitas kamera depannya. Nah, itu tadi untuk kamera. Bagaimana untuk videonya, kita coba cek. Nah, yang menarik dari video dari Oppo Reno 4 ini adalah dia udah pakai stabilizer dan udah sanggup 4K tentunya ya. Nah, ini akan terlihat beda banget sih emang kalau kita pakai stabilizer sama enggak. Nih kita bisa cek ya, kalau kita ngerekam dengan mode biasa, stabilizer mati, kita sambil goyang seperti ini ya yang kita dapat. Tapi coba kita nyalakan stabilizernya dan kita lihat bedanya gede nggak sih. Nih kita nyalain ya, yang ada kuning-kuning itu, kita coba untuk digerakkan ya. Mungkin kalau di layar kalian nggak terlalu jauh ya, tapi kalau misalkan gue yang pegang langsung sih berasa banget emang upgrade-nya ya, pakai stabilizer sama nggak pakai. Jadi dia lebih smooth untuk perpindahannya, nggak terlalu patah. Oke, di sini juga ada mode malam. Tentunya kalau misalkan kalian pengen foto malam-malam dengan kualitas yang bagus. Oh ya, videonya tadi kalian belum saya kasih lihat ya untuk settingannya. Di sini ada apanya. Di sini bisa kita lihat resolusi videonya ini untuk maksimalnya bisa di 4K. Tapi tadi gue untuk cobanya hanya di 1080p. Ya rata-rata handphone sekarang sih udah wajib 4K ya, apalagi handphone di atas 3 jutaan. Jadi udah lumayan bagus sih. Apalagi yang belum dibahas, karena kalau gue ngebahas baterai atau game itu kayaknya bakal panjang banget. Jadi gue cuma bahas yang tadi desain yang menurut gue ini oke banget, lebih oke daripada Reno 4 karena pinggirannya udah metal, tipis banget, dan ininya nih suka sih gue untuk kameranya, penempatannya, dan ini pinggirannya juga cukup lucu ya, walaupun ini mirip banget sama Realme 7, entah siapa yang duluan. Oke, yang tadi yang pertama, yang kedua itu di kamera, yang kameranya udah pakai 4K ya untuk videonya, dan resolusi juga bagus, udah ada AI juga, layarnya juga udah Super AMOLED, dan apalagi filmnya. Oh iya, ada yang belum. Nih, kita coba buka di setting. Kita masuk ke, sorry, gua agak lupa namanya apa. Kita langsung aja ya, suruh dia mikir. Kita search di sini, tulis, karena di bahasa Indonesia kita tulis udara. Nah, nih just info ya buat kalian, ini fitur yang mungkin agak mirip ya, adaptasi juga tentunya dari Reno 4 yang punya spek lebih tinggi dan harga lebih mahal tentunya. Di sini bisa ya namanya kayak kalian pernah lihat David Gadget ini lagi makan nasi padang sambil nge-scroll IG. Di sini juga bisa agak mirip-mirip, tapi ini nggak sampai bisa nge-scroll IG. Ini fungsinya cuma bisa untuk mengangkat telepon. Contohnya seperti ini. Tahan tangan Anda dengan jarak 20-40 cm dari layar ponsel dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan tunggu hingga ikon tangan muncul. Nah, itu ikon tangan muncul, nanti kita tinggal taruh tangan kita di sana. Kita bisa memakai ini untuk mengangkat telepon. Ya cukup unik sih ya, kalau misalkan kalian pengen bergaya-gayaan gitu ya, cukup oke sih ya. Nah, jadi segitu aja video gue tentang Oppo Reno 4F. Ingat ya, sekali lagi ini Oppo Reno 4F, bukan Oppo Reno 4. Dan ini adalah penerus dari Oppo A92 yang tentunya banyak banget upgrade-nya, yang kayaknya layak banget untuk jadi pertimbangan ya. Kalau misalkan kalian pengen yang lebih gede, tentunya kalian untuk speknya bisa ke Reno 4 biasa. Tapi kalau misalkan kalian yang cukup ya untuk, karena ini menurutku keren sih, kalian bisa di Oppo Reno 4F. Oke, sekian, see you, thanks, bye.